kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, pemirsa, 3 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Hendra Kurniawan, Arif Rahman, dan Agus Nurpatria menjalani sidang duplik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dalam duplik atau tanggapan atas replik jaksa penuntut umum, kuasa hukum Arif Rahman menyalahkan Hendra Kurniawan sebagai pihak yang membuat kliennya duduk sebagai terdakwa. Bahwa sejak awal terdakwa Arif Rahman telah menyampaikan seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi tanpa menutupi fakta apapun dan membantu terangnya peristiwa di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 yang dilakukan dengan cara melaporkan temuan salinan rekaman CCTV tersebut kepada saksi Hendra Kurniawan selaku pimpinan tertinggi Biro Paminal Divisi Propam Polri dan bagian tim khusus yang telah dibentuk Kapolri untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi di Kompleks Polri Duren 3. Namun saksi Hendra Kurniawan malah menempatkan terdakwa Arif Rahman dalam posisi sulit karena memerintahkan Arif Rahman untuk melaporkan temuan tersebut kepada saksi Ferdi Sambo secara tatap muka. Dan setelahnya saksi Ferdi Sambo mengancam terdakwa Arif Rahman agar rekaman CCTV tersebut tidak bocor kemanapun. Bahwa selanjutnya alat bukti saksi Baikuni Wibowo dan alat bukti saksi Cuk Putranto serta alat bukti keterangan Arif Rahman maka telah terbukti setelah terdakwa Arif Rahman merasa aman dari ancaman saksi Ferdi Sambo karena sudah ditempatkan dalam patsus sejak tanggal 8 Agustus, terdakwa Arif Rahman dan saksi Baikuni Wibowo secara sukarela memberitahukan dengan jujur tentang cerita yang ditonton oleh terdakwa dari file kopi rekaman DVR CCTV dan menyerahkan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang sudah dipatahkan kepada penyidik Waprov di Propam Polri pada tanggal 8 Agustus. Yang mana rekaman tersebut menunjukkan keberadaan almarhum Brigadir Yosua yang masih hidup pada saat Pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan Yosua Huta Barat memasuki babak akhir yakni pembacaan vonis dari majelis hakim. Sejumlah pengamanan disiapkan juga untuk pembacaan vonis Ferdi Sambo dan juga koleganya. Setelah melalui rangkaian persidangan yang panjang, kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat sampai di babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pun telah menjadwalkan sidang putusan untuk 5 terdakwa. Vonis Ferdi Sambo, istri dan mantan anak buahnya itu segera dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pekan depan. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bakal menjalani sidang pembacaan vonis pada hari Senin, 13 Februari 2023. Sedangkan pembacaan vonis Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pada hari Selasa 14 Februari 2023. Dan Richard Eliezer bakal menjalani sidang pembacaan vonis pada hari Rabu 15 Februari 2023. Pengamanan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah berkoordinasi dengan pihak Polres Jakarta Selatan dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan bagaimana supaya agenda pembacaan putusan tersebut bisa berlangsung secara tertib, aman, dan berwibawa. Karena bagaimanapun kita harus benar-benar menyimak pertimbangan hakim maupun putusan, tentu harus dalam suasana persidangan yang tertib dan nyaman. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengajukan perpanjangan masa penahanan terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo CS, selama 30 hari. Pengadilan Tinggi Jakarta sudah mengabulkan perpanjangan masa penahanan kedua ini. Penetapan perpanjangan 30 hari yang kedua dihitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai 8 Maret 2023. Diketahui masa penahanan Ferdi Sambo dan kolega bakal habis pada 6 Februari. Sementara persidangan terkait pembunuhan Brigadir Yosua belum usai.
Kendati demikian, masa perpanjangan tahanan kedua ini tidak akan dihabiskan. Alasannya karena majelis hakim sudah akan memutus perkara Ferdi Sambo dan lainnya sesuai dengan agenda yang ditetapkan majelis hakim. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sementara itu pemirsa, korban tewas akibat gempa magnitudo 7,8 yang mengguncang Turki hingga Suriah 4 hari lalu mencapai 21.000 jiwa. Jumlah tersebut melampaui prediksi dari Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat dan WHO. Di hari keempat pasca gempa berkekuatan 7,8 magnitudo yang mengguncang Turki hingga Suriah, korban tewas sudah mencapai lebih dari 21.000 jiwa. Jumlah korban jiwa akibat gempa Turki hingga Suriah bahkan melebihi prediksi USGS selaku Lembaga Survei Geologi Amerika Serikat dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Semula USGS memprediksi korban akibat gempa mencapai 10.000 jiwa. Sementara WHO memprediksi korban gempa Turki Suriah mencapai 20.000 jiwa. Pihak berwenang memperkirakan korban tewas masih akan bertambah seiring proses evakuasi yang masih berlangsung dan belum menjamah seluruh wilayah terdampak gempa. Seorang pekerja penyelamat mengatakan selama 4 hari terakhir tidak tidur untuk menyelamatkan korban. Benim senin gibi oğlum var. Yakışıklı ben 4 yıl boyunca uyumadım. Zorlama çocuğu. Adnan ne? Tamam arkadaşlar boşaltalım. Yasemin abla. Seni çok seviyorum. Tamam. Yeter abla. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mengumumkan status darurat bencana selama 3 bulan. Status darurat berlaku di 10 provinsi dan dinyatakan sebagai bagian zona bencana gempa. Pemirsa, Nurul Kolbi Mutiah, putri dari Wakil Wali Kota Cilegon, Banten, menjadi salah satu korban terdampak gempa bumi di Turki. Nurul bersama 5 rekannya saat ini dalam kondisi selamat meski bangunan tempat tinggalnya rusak. Wakil Wali Kota Cilegon, Banten, Sanuji Pentamerta terus memantau informasi terkini terkait gempa Turki dan Suriah. Melalui telepon seluler, ia menanti kabar dari sang putri yang menjadi WNI terdampak gempa di kota Kayseri, Turki. Nurul Kolbi Mutiah berada di Turki untuk kuliah jurusan politik internasional. Komunikasi Sanuji terakhir kali dengan sang putri adalah pada Rabu sore dan hingga kini ia masih belum berhasil untuk menghubungi kembali sang putri. Kondisinya terdampak, bukan di pusat gempa, tapi kota tempat anak saya berada, kota Kayseri, itu terdampak gempa. Jadi bangunan tempat tinggalnya mengalami retak, sehingga oleh otoritas pemerintah setempat tidak diizinkan untuk pulang ke tempat tinggalnya, ke bangunannya. Lift juga dimatikan, anak saya berada di lantai 5, jadi juga tinggi. Sehingga anak-anak sudah hari ketiga ini berada di luar, di penampungan di luar, di tenda, dan di masjid. 5 mahasiswa asal kota Cilegon termasuk anak wakil wali kota terdampak gempa Turki Suriah. Kelima mahasiswa itu dikabarkan dalam kondisi selamat. Gempa bumi juga terjadi di Indonesia, pemirsa. Dampak dari kejadian gempa bumi di kota Jayapura, sejumlah ruang pelayanan rumah sakit umum Dok 2 mengalami kerusakan. Sementara pemerintah kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan. Pasca gempa berkekuatan magnitudo 5,4, para pasien terpaksa harus dievakuasi di halaman rumah sakit lantaran bangunan rumah sakit mengalami keretakan pada 8 ruangan pelayanan. Kini, pihak rumah sakit akan menyiapkan fasilitas darurat kepada pasien yang berada di halaman RSUD Dok 2.
Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan pelayanan dan peralatan medis serta mobil operasi yang optimal meski pasien berada di halaman rumah sakit. Saat ini ya tadi kita tenda kemudian listrik kita sedang pasang, paling velvet sama tenda untuk antisipasi saja sih. Yang beberapa mungkin kita menyesuaikan di lapangan ya. MCK? Misalnya ada kayak selimut, MCK juga termasuk, kita sudah hubungi ke Dinas Kesehatan. Sementara itu pemerintah Kota Jayapura menetapkan status tanggap darurat selama 21 hari ke depan terhitung 9 Februari. Selama tanggap darurat, pemerintah Kota Jayapura akan fokus mendata kerusakan dan memperbaiki sejumlah fasilitas pemerintah yang rusak seperti kantor wali kota, rumah sakit, kantor Majelis Rakyat Papua, hingga rumah warga terdampak gempa.